Sahabat-sahabat dari Siberia, selamat datang kembali ke Meja Siberia. Kali ini saya bertemu dengan suster yang memperjuangkan keadilan, memperjuangkan kemanusiaan, bukan di Jakarta, bukan di tempat di mana begitu banyak orang memperjuangkan itu, tapi di Flores. Mari kita mendengarkan atau menyimak percakapan kami tentang perjuangan Truk F di Flores untuk membela kemanusiaan. Suster, selamat pagi. Selamat pagi, Pater. Oke, Suster. Mari kita perkenalkan diri dulu. Kita ini ketemunya di Jerman, Suster. Ya. Iya. Kebetulan saya juga datang, ada kegiatan di Belanda, di Jerman, lalu ketemu dengan Suster ini yang juga ada kegiatan. Oke, Suster, mari perkenalkan diri dulu. Baik, Pater. Terima kasih. Saya, nama lengkap Suster Francisca Immaculata, SSPS. Saya asli orang Maumere dari Tanah Ai. Orang Tanah Ai. Ya, saya kekal tahun 2020 dan setelah itu saya mendapat penempatan di Provinsi SSPS Flores bagian timur dan tepatnya di Truk F, di kantor tim relawan untuk kemanusiaan Flores. Ya, jadi Suster ini adalah orang yang menggantikan Suster Estokia di Truk F. Sepertinya kita begitu banyak mendengar nama Truk F ini, tapi mari kita coba berbicara, bersharing dengan Suster, kira-kira apa visi dan misi, apa yang diperjuangkan oleh Truk F. Suster, tahun berapa itu Truk F itu didirikan oleh Suster Estokia sebagai orang pertama? Iya, berawal dari latar belakang macam-macam kekerasan yang terjadi di Flores pada umumnya dan di Kabupaten Sika secara khusus. Waktu itu sebenarnya tahun 1990-an itu gerakan itu sudah mulai, ya. Gerakan perjuangan keadilan yang diperjuangkan oleh kongregasi SPD dan SSPS itu sudah mulai sejak itu. Tapi Truk F itu mulai ada atau hadir tuh di tanggal 6 November 1997. Berarti sudah begitu lama, 25 tahun lebih. Ya, ini sudah tahun yang ke-28 tahun. 28. Ya. Nanti 6 November tahun ini sudah 28 tahun. Sebagai orang yang pernah hidup dengan Suster Estokia, ya, artinya menerima semua pengalaman itu, cerita itu, ya. Kira-kira apa yang melatar belakangi lahirnya Truk F itu, Suster? Ya, yang menjadi latar belakang itu ada dua peristiwa, ya. Itu yang pertama pencemaran hosti di Paroki Barbelit, yang kemudian kasus itu berlangsung sampai dengan proses persidangan, ada demonstrasi, lalu kemudian salah satu pemuda itu ditembak oleh oknum polisi. Nah, tapi kemudian kasus itu didiamkan sampai dengan saat ini. Lalu peristiwa yang kedua itu ada sejumlah buruh yang bekerja membangun rumah sakit TC Hillers Maumere. Mereka tidak mendapatkan upah yang maksimal. Ya. Akhirnya proses perjuangan hak-hak atas upah dari para pekerja itu diperjuangkan oleh SPD dan SSPS, dan sempat waktu itu yang saya dengar cerita dari Suster Esto itu adalah ada sejumlah anak buruh ditangkap dan disekap dalam tempat tertentu, kemudian mereka berjuang untuk mengeluarkan anak-anak itu. Dan mereka berhasil, ya. Jadi dari latar belakang itu SPD dan SSPS waktu itu mulai berpikir mesti ada satu lembaga yang menjadi wadah untuk perjuangan itu terus berlanjut, ya. Jadi saya ingat nama-nama yang awal menjadi inisiator sampai dengan lembaga Truk F ini ada itu Pater Leo Kleden, Pater, kemudian ada Pater Amatus Woi, Pater Hubert Thomas yang saat ini masih ada, lalu ada Pater Eman Empu juga terlibat, dan ada beberapa juga SPD, Bruder SPD-nya itu Bruder Gebi Wangak, ya. Lalu SSPS itu Suster Esto. Nah, Truk F ini dia punya nama besarnya itu Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores. Jadi dulu itu ada Truk F Flores dan ada di Maumere, ada di Ede, ada di Bejawa, ada di Larantuka, seperti itu. Tapi dalam perjalanan dengan 3 divisi, ya, divisi pendidikan, advokasi, dan divisi perempuan. Nah, divisi pendidikan dan advokasi itu dikoordinir oleh SPD. Divisi perempuan itu Suster Estokia. Dan dari 3 divisi itu dalam perjalanan yang masih eksis dan bertahan
Sampai dengan saat ini itu divisi perempuan. Divisi perempuan ya. Tapi di dalam divisi perempuan sampai saat ini pun SVD dan SSPS, SVDND dan SSPS Flores bagian timur itu kita terus berkolaborasi, kita tetap kerjasama. Menjadi pertanyaan saya yang sangat menarik ya, dari 3 divisi yang ada, mengapa divisi perempuan itu yang sampai saat ini eksis dan dikenal oleh banyak orang bahwa Truk F itu memperjuangkan hak perempuan. Iya, kembali ke panggilan pribadi Suster Esto ya, dia memang punya karisma yang sangat luar biasa dan sangat istimewa karena dia melihat bahwa semua manusia itu punya martabat dan harga diri yang harus dijunjung tinggi. Dia selalu katakan bahwa di atas segala perjuangan kita itu adalah kita memperjuangkan nilai harkat dan martabat manusia itu sendiri. Dan saya melihat secara langsung sejak 2018 saya bergabung di Truk F, itu bagaimana hati seorang Suster Estokia itu sangat welcome dan sangat luar biasa ya, belas kasihannya terhadap semua korban yang datang. Dan dia selalu katakan bahwa oke, kamu boleh kerja, tapi kalau ada korban atau ada siapapun yang datang, mereka itu adalah wajah Yesus. Jadi kamu harus tinggalkan semua kamu punya kesibukan dan kamu harus layani mereka. Setelah selesai baru kamu boleh lanjutkan kamu punya pekerjaan. Jadi itu juga salah satu motivasi atau satu pesan yang kami masih hidupi sampai saat ini ya. Berarti Dan Yesus itu menurut Suster Estokia hadir dalam orang-orang yang korban itu ya, ya, korban. wajah orang yang menderita, dan itu menjadi spirit semangat pelayanan yang saya lihat ya. Lalu kemudian mengapa juga Truk F bertahan sampai dengan sekarang, karena memang divisi perempuan tuh dia punya visi utama itu adalah memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Kenapa kita harus memperjuangkan hak-hak perempuan? Karena kita kembali lagi ke realitas budaya dan setiap pengalaman yang dialami oleh perempuan dalam hal ini selalu dikatakan kelas 2 dan menjadi masuk dalam kelompok rentan. Dan kita di NTT umumnya, dan saya pikir di Indonesia juga, itu budaya patriarkatnya itu masih sangat kuat, kental dan kuat, dan itu cenderung kalau kita bicara dari kesetaraan gender, ketidakadilan gender, yang cenderung menjadi korban ketidakadilan gender itu adalah perempuan dan anak. Nah, selama sepanjang sejarah sejak Truk F hadir sampai dengan saat ini, memang kita konsen fokus di pendampingan perempuan dan anak karena memang banyak kasus terjadi pada perempuan dan anak, itu kasus KDRT ya, kekerasan seksual, trafficking, juga banyak yang korbannya itu adalah perempuan, dan kekerasan seksual, juga bentuk kekerasan-kekerasan yang lain. Lalu Suster, sudah 28 tahun ya, Truk F berjuang terutama untuk hak-hak perempuan yang dikorbankan, baik dari segi kekerasan rumah tangga, seksual, dan kekerasan-kekerasan lainnya. Kira-kira dalam perjalanan waktu itu, kekerasan apa atau kasus apa yang paling besar dalam hubungan dengan perempuan? Iya, yang paling besar itu adalah kekerasan seksual ya. Oh, ya. Itu setiap tahun kita launching catatan akhir tahun, itu jumlahnya itu 100 ke atas ya. Setiap tahun? Ya, setiap tahun. Dan paling banyak itu kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dewasa maupun juga anak perempuan. Jadi setiap tahun itu kasus seksual itu, pelecehan seksual terhadap perempuan itu lebih dari 100 kasus ya, setiap tahunnya. Ya. Berarti menurut saya ini menunjukkan suatu tugas yang sangat besar ya, karena kasus itu bukan kasus yang gampang-gampang saja. Karena kita harus menggali, harus mengetahui latar belakang kenapa itu terjadi. Lalu Suster, kira-kira dalam kasus-kasus seksual itu, kira-kira menurut Suster ya, ketika menangani begitu banyak kasus, apa yang melatar belakang bahwa terjadi kasus pelecehan seksual, terutama di dalam tanda petik di Flores? Saya melihat ada beberapa faktor ya, kenapa kekerasan seksual juga kekerasan dalam rumah itu langgeng sampai dengan saat ini. Yang pertama itu karena itu budaya patriarkal, perempuan tidak punya ruang di situ untuk menyampaikan apa yang sesungguhnya dia inginkan. Dan setiap perempuan itu kalau dia mengalami kasus salah satu kekerasan, tidak pernah bilang yang namanya kekerasan murni hanya satu jenis kekerasan.
Dia biasanya mengalami kekerasan berlapis. Oh ya. Artinya begini, dia tidak hanya mengalami kekerasan seksual, tapi sebelum dia mengalami kekerasan seksual, pasti sudah ada kekerasan psikis dalam bentuk ungkapan, ancaman. Juga pasti dia mengalami kekerasan fisik, pukul dulu sampai babak belur, lalu bisa dengan kekerasan seksual. Itu. Dan kalau itu konteks perempuan dewasa, tapi kalau kita bicara tentang konteks anak di bawah umur, bawah 18 tahun, itu saat ini yang lagi sedang tren itu lebih banyak karena media sosial. Jadi begitu gampangnya anak-anak kita bisa mengakses situs-situs porno, dan mereka itu punya grup-grup. Kami pernah mendampingi anak yang masih usia SD, itu dia sudah tahu semua barang-barang seperti itu. Dan setelah mereka nonton, ya mereka Berjuang untuk mempraktekkan itu. mempraktekkan. Ya. Dan itu mereka praktekkan bukan hanya berdua-berdua, tidak, bersama-sama itu ada. Grup sebagai grup. Ya. Dan itu sangat mengerikan dan mengkhawatirkan, kira-kira generasi ke depan ini kita mau Arahnya kemana? melahirkan generasi yang seperti apa. Ada sebagian karena media, tapi ada juga murni kekerasan ya. Ya, ya, ya. Lebih banyak juga itu pelaku datang dari keluarga dekat. Ayah kandung, incest. Ada yang saudara angkat, ada yang bapak angkat, ada yang bapak kecil. Dan yang lebih sadis lagi itu kalau disabilitas yang punya latar belakang keterbatasan dari sisi fisik, Ya, ya, ya. psikis, Dimanfaatkan. dimanfaatkan, dan itu sangat sulit untuk kita bisa selesai dalam proses hukum. Lalu dalam konteks seperti itu ya, bahwa hukum tidak memberikan suatu keputusan yang maksimal ya. Karena keterbatasan tadi, bahwa ada yang disabilitas atau orang memiliki keterbatasan fisik, mental. Kira-kira apakah orang-orang itu dibina oleh suster atau oleh kelompok-kelompok tertentu agar mereka mengalami suatu proses apa ya, penyegaran kembali atau penyembuhan? Ya, setiap perempuan, anak-anak yang datang itu, kita di sana ada shelter ya. Oh, shelter ya. Ya, shelter Rumah Aman itu sejak 2009. Ya. Itu perjuangan dari Suster Esto sampai ada shelter itu, dan setiap korban yang datang ke situ, kalau kami melihat situasi di rumah, di keluarga tidak terlalu mendukung, tidak aman untuk mereka ada di tengah-tengah masyarakat, kami menawarkan. Dan lebih banyak saya selalu menawarkan, oke, kamu bisa tinggal di sini. Ya, mereka kadang pikir, suster kalau kamu tinggal di sini bagaimana? Saya bilang, jangan cemas soal itu. Kamu tinggal saja, kamu bilang mau atau tidak. Dan mereka biasanya lebih juga memilih untuk tinggal di shelter ya. Dan selama mereka ada di shelter, kita membuat pendampingan. Kita membuat pendampingan. Kalau memang ya sama sekali tidak bisa proses hukum, maka kita berjuang di penguatan psikologisnya. Ya. Dan kalau sampai dengan mereka hamil, mengandung, kita akan urus semua itu. Mulai dari periksa kesehatan, bahkan sampai dengan melahirkan, dan setelah melahirkan mereka bisa stay di situ. Kami itu punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak ini Selamat ya. selamat dan dia sungguh-sungguh benar-benar hidup atau tidak. Karena kalau dia setelah melahirkan, kita langsung kembalikan dengan situasi seperti itu, dan bukan di pinggir kota juga mereka tinggal ini. Di tempat yang sangat di pedalaman, yang di luar dari kita telepon saja juga sinyal tidak ada. Dan kalau yang tidak proses hukum, tapi kalau yang proses hukum, maka kami mulai sejak mereka datang, kita mulai pendampingan di kepolisian, di kejaksaan, sampai dengan di sidang, di pengadilan. Nah, dan saya tidak bekerja sendiri, kami ada tim, staf lain, dan semua kami itu punya hati yang sama, dan selalu punya interest yang sama terhadap setiap korban yang datang. Saya melihat bahwa perjuangan Truk F dalam divisi perempuan tadi ada dua hal ya. Pertama, membela hak-hak perempuan yang jadi korban. Lalu yang kedua, mendampingi mereka. Lalu sampai saat ini di shelter itu berapa orang yang tinggal dengan suster? Sekarang itu 23 ya. 23 orang. Ya. Itu termasuk dengan mereka yang saat ini kita yang mau sekolah, dan kita berjuang untuk cari bantuan. Menjadi pertanyaan suster, ketika kasus itu terjadi dalam keluarga sendiri, tantangan apa yang suster hadapi?
Ya, kalau keluarga sendiri saya rasa yang paling sulit itu adalah bagaimana kita berhadapan dengan mental anak. Ya. Karena mereka pasti punya trauma cukup berat. Dan itu memang kita mesti ekstra sabar dan kita memang harus hadir terus mendengarkan karena mereka itu kan cemas kapan saja mereka mengalami kapan saja mereka mau omong, mereka tidak pikir kita ini Lagi capek atau sibuk ya. apa atau mereka pokoknya datang ke suster sama omong, ke suster saya mau omong. Dan itu ya meskipun kadang-kadang kita bilang ih saya ini capek, tapi ya saya harus cari waktu, kalaupun saya tidak bisa kita harus cari waktu lain untuk harus bertemu karena mereka. itu butuh kesabaran Pater, dan saya rasa bahwa mereka hanya percaya kita ya. Ya, ya. Dan saya rasa itu satu kesempatan yang sangat baik untuk kita. Dan kadang-kadang saya refleksi bahwa ya oke, saya mungkin rasa capek tapi saya hadir mungkin tidak, mungkin 10 menit begitu duduk cukup mendengar dan saya cukup memberikan satu kalimat yang membuat dia tenang dan dia sudah tenang. Itu untuk saya satu hal yang sudah baik untuk dia dan dia bisa pergi tidur, saya juga bisa istirahat kan. Dan saya setiap hari saya selalu berusaha untuk seperti itu. Lalu kemudian tantangan yang lain itu Pater, bagaimana ketika kita mau proses hukum, kalau pelakunya itu bapak kandung, kita harus berhadapan dengan mama kandungnya. Ada mama kandung yang mendukung kalau kita proses hukum, tapi ada mama kandung yang dia Tidak mendukung. Ya, tidak mendukung dan lebih memilih mendukung bapak. Itu sulit juga. Lalu kemudian bagaimana saat selesai proses hukum kita mau Kemanakan anak itu? reintegrasi, kembalikan mereka ke keluarga. Dan itu juga tidak seperti yang saya cerita tadi bahwa kalau ada budaya yang harus itu yang kita harus pikirkan. Maka saya kemudian berpikir bahwa ya untuk membuat mereka bisa berubah itu pendidikan. Saya kira itu penting. Suster ini bukan hanya mendampingi, tetapi melakukan suatu proses hukum yang panjang. Ya. Ya. Lalu dalam proses melakukan proses hukum yang panjang itu, apakah suster tidak pernah diteror? Ya, karena itu suster kan memperjuangkan orang yang lemah, tetapi orang yang kuat ini masih ada. Ya. Bagaimana suster menghadapi, apakah diteror atau di apa? Coba suster cerita sedikit. Kalau kasus trafficking itu sudah 2 kali. Ya. Saya pernah 1 kali itu kami tangani kasus trafficking, lalu saya kurang tahu pasti, tapi itu kasus juga. Kemudian saya tiba-tiba mendapat SMS ya dari nomor baru. Saya cek di ada satu aplikasi yang kita bisa tahu siapa itu. Oh iya, iya. Apa sudah namanya saya lupa. Saya tidak bisa temukan namanya, tapi dia chat itu dia maki semua, maki begini. Saya beritahu di Mama Esther masih ada. Saya bilang, Oma saya dapat SMS seperti ini. Itu tidak usah, abaikan saja, itu pasti orang-orang yang ini. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, waktu kasus 17 anak. Itu yang dari Jawa Barat yang dipekerjakan, dieksploitasi di 4 pub di Maumere. Itu sangat mengerikan ya Pater. Jadi ketika dititipkan oleh Polda NTT secara resmi untuk anak-anak itu kami dampingi di shelter, saya kan punya tugas yang beberapa staf, kami ambil keterangan semua anak-anak itu. Lalu ada yang saya tidak bisa ketik, saya pakai rekam kan, dan itu semua ada di HP. Termasuk mereka punya beberapa data-data. Dan Pater tahu pada satu hari ketika anak-anak itu ancang-ancang mau kabur karena mereka rasa ada tekanan dari pemilik pub seperti itu. Mereka kabur dan hari itu juga saya punya HP. Tidak tahu kenapa tiba-tiba hitam semua, black semua, dan saya tidak bisa mengaksesnya itu sampai hari ini. Tapi syukurnya juga bahwa sebagian besar data itu saya sudah pindahkan di laptop. Jadi saya tidak kehilangan mereka punya keterangan semua itu. Karena dari keterangan-keterangan yang kami himpun itulah yang kemudian kita advokasi itu sampai ke tingkat nasional.
Sampai di Barreskrim kasus itu. Jadi saya rasa dua itu ya. Dan sekarang juga kami sedang tangani satu kasus trafficking dan pelakunya juga orang yang punya Punya uang posisi lah. yang cukup kuat di Kabupaten Sika sana. Tapi saya rasa masih baik. Saya percaya bahwa kalau kita kerja seperti ini nih, Tuhan pasti selalu menolong. Artinya suster masih bebas untuk bekerja. Ya, memang banyak orang selalu mengingatkan untuk selalu hati-hati seperti itu. Melihat kasus yang bukannya menurun tetapi menaik Ya. punya. Dari waktu ke waktu baik kasus trafficking maupun kekerasan seksual itu menaik. Dia punya jumlahnya. Lalu untuk ke depan kira-kira apa yang mau dicapai oleh Truk F untuk ke depannya ketika kasus-kasus itu naik jumlahnya, kira-kira bagaimana? Saya kira Truk F ini dia punya konsen kerja itu ada di 3 bidang ya, pencegahan, penanganan, advokasi. Itu sejak awal kami melakukan itu dan tentu kedepannya juga masih dengan metode yang sama, tapi tentu kami akan menyesuaikan juga dengan perkembangan ya. Kalau penanganan kasus ya kita tetap terbuka hati untuk menerima semua orang yang datang membuat pengaduan laporan itu dan mekanismenya seperti yang selama ini terjadi. Tapi kalau pencegahan ya kami juga terus melakukan bermitra dengan pemerintah desa, kelompok-kelompok masyarakat untuk melakukan sosialisasi dan sekarang juga kita sudah mulai dengan kampanye di media-media sosial seperti macam Patir hari ini wawancara saya berharap ini juga menjadi satu promosi untuk kita. Ayo mari kita hidup dalam budaya anti kekerasan seperti itu. Lalu kalau di tingkat advokasi kebijakan itu kami bersyukur bahwa Truk X juga ada dalam menjadi salah satu jaringan di tingkat nasional dan juga di internasional ya. Dan itu kita selalu terlibat dalam advokasi kebijakan. Nah, salah satu kebijakan yang saya rasa sangat luar biasa itu di tahun 2022 disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Dan itu menjadi undang-undang yang sangat komprehensif karena di dalam itu dia mengumpulkan semua menjadi payung untuk bagaimana kita bisa memastikan hak-hak korban, hak atas keadilan dan kebenaran itu ada, perlindungan, pemulihan dan keadilan itu ada. Jadi bukan hanya kita NGO saja, tapi kita bermitra dengan pemerintah dan pemerintah punya tugas apa sudah jelas semua di dalam dan kita sebagai NGO dikatakan kita sebagai masyarakat kita punya keterlibatan seperti apa dalam pendampingan kasus-kasus seperti itu sudah jelas dan saya pikir kita berjalan dalam alur ini untuk memastikan bahwa setiap kasus-kasus yang terjadi itu mesti sampai pada korban itu hak-haknya itu terpenuhi sehingga dia kemudian bisa menjadi orang yang berdaya kembali ya. Karena sekarang itu kita omong tentang bagaimana membuat seorang korban itu dia kuat kembali sehingga dia tidak terjerumus kembali ke dalam pengalaman. Kalau ini di jaringan kita biasa istilah dia tidak mengalami keberulangan lagi. Jadi suster, terima kasih atas sharingnya. Suatu pengalaman yang sangat menarik dan pengalaman ini menjadi pengalaman yang hidup ya, karena berkaitan dengan martabat manusia terutama kaum perempuan. Sebagai lawyer yang terakhir, kira-kira apa yang mau suster sampaikan kepada kaum perempuan? Saya punya refleksi pribadi dari kata perempuan. Kalau kata perempuan itu kita pisahkan menjadi 3 suku, lalu empu dan an. Empu yang punya rahim. Hanya perempuan kan yang punya rahim. Memberi kehidupan. Sambung yang akhiran an jadi peran. Peran yang punya empu yang punya rahim. Seperti itu. Jadi mari kita sebagai perempuan yang mempunyai rahim yang memberi hidup,
bahwa bukan berarti laki-laki itu tidak juga memberi hidup, Ya, tapi mari kita menjadi perempuan yang berdaya, yang mau bicara ketika kita mengalami kekerasan atau hak-hak kita dilecehkan, kita mengalami ketidakadilan. Mari kita bicara dan jangan diam. Karena ketika kita bicara maka kita akan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan ancaman. Dan kita mesti berdaya secara ekonomi dan jangan takut. Kita memang harus menjadi perempuan yang mandiri dan kuat. Secara pengetahuan juga secara ekonomi. Lihatlah setiap kesempatan yang ada itu sebagai berkat dan gunakan kesempatan itu dengan menjadikan hal-hal sederhana itu menjadi hal yang luar biasa, menciptakan hal-hal yang positif dari dalam hati, dari dalam pikiran, sehingga hidup kita setiap hari, meskipun yang ada di sekitar kita itu kurang terlalu menguntungkan, tapi mari kita mengubah itu menjadi satu berkat untuk kita. Karena kita memang harus kuat dari dalam diri kita sendiri sebelum orang lain menguatkan kita. Oke, terima kasih Suster. Semoga perjuangan Truk F ini semakin kuat, semakin berkembang, dan lihatlah Yesus dalam diri setiap orang yang datang untuk menemukan kedamaian di Truk F. Terima kasih Suster. Terima kasih Terima banyak. kasih.